yang selama ini saya bertanya-tanya mengapa kita ke Jepang ya? Banyak teman-teman yang udah bayar banyak, udah keluar modal ternyata nggak bisa berangkat gitu kan. LPK bodong. LPK bodong. Nah, sahabat-sahabat semuanya, adik-adik yang ingin berangkat ke Jepang perlu hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali saya dengan Dirham di channel Dirs TV. Alhamdulillah hari ini kita salat Jumat di Masjid Istiqlal Osaka. Setelah salat Jumat kita ketemu teman-teman di sini dan insya Allah sekarang kita mau coba interview beliau, bagaimana beliau datang ke Jepang dan mengapa beliau datang ke Jepang. Tema daripada konten kita sekarang. Insya Allah kita lanjut saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang warahmatullahi wabarakatuh. Febrian ya? Iya bang. Masya Allah. Apa kabar bang? Alhamdulillah sehat bang. Alhamdulillah. Bang Dirham juga. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lama tidak jumpa ya? Iya bang. Dah. Kapan terakhir jumpa? Kapan ya? Mungkin Jumat juga tapi nggak tahu kapan ya. Mungkin 3-4 bulan yang lalu kali. Iya benar bang. Iya. Berarti tadi datang di Rio salat Jumat ya? Iya. Sama ya ketemu teman lah gitu. Oh gitu. Iya. Terus ini Bang Febrian ini tinggal di daerah mana itu? Tinggal di Osaka bang, di daerah Kenan, di Tanoa. Oh, Tano. Iya. Dari sana berapa lama? Dari sana ke sini sebenarnya 1 jam lebih. Cuman saya tadi pagi kerja dulu ke Kyoto, dari Kyoto kemari gitu bang. Kerja ke Kyoto maksudnya? Ngantar orang. Oh, ngantar orang, Iya. ngantar orang. Iya, ngantar orang. Maksudnya dia digait atau gimana? Enggak, cuman ngantar. Saya kerja di ini Senta untuk Jesusei. Jadi tadi pagi saya ngantar orang, iya. tapi tadi pagi saya antar orang Toko Tegino, orang TG. Saya antar, udah sampai ke Kaisha, ketemu sama orang Kaisha, udah saya selesai kerjanya. Oh, berarti Bang Febrian ini kerjanya di bidang ini ya, apa namanya, pemagangan gitu ya? Ya, magang juga, Maksudnya TG jadi juga. bagian koordinir pemagangan Jepang atau seperti mana? Ya, sebenarnya seperti itu, tapi saya lebih ke ini ya. Jadi sebenarnya yang koordinir ada, saya cuman ngejalankan yang mereka suruh gitu, Bang. Masya Allah. Itu sudah berapa lama kerja di situ? Kerja di situ dari 2019, Bang. 2019, sekarang 5 tahun. sudah 5 tahun. Iya. Wah, luar biasa pengalaman ya. Pasti ya. Belum lah. Oh, Oke, Bang Febrian. Ini ngomong-ngomong kita mau tanya nih ya. Jadi sebenarnya konten ini bertujuan untuk edukasi sebenarnya. Karena banyak sahabat-sahabat kita, adik-adik kita di Indonesia mungkin juga akan bersiap-siap untuk datang ke Jepang ataupun memiliki impian datang ke Jepang seperti kita dulu. Tadi juga masuk ke Jepang, sebelum masuk ke Jepang itu ya terlebih dahulu memiliki impian itu kan. Terus di situ konsisten komitmen akhirnya Allah mudahkan karena kita bareng dengan doa ya serta perjuangan gitu ya. Alhamdulillah. Nah, inilah gunanya konten ini karena di Jepang ini sangat banyak saudara-saudara kita yang kerja di Jepang dan luar biasa memiliki keahlian masing-masing dan ini kita penasaran nih yang selama ini saya bertanya-tanya mengapa kita ke Jepang ya? Iya. Karena Betul sekali, kita Bang. Indonesia ini dibilang negara kaya akan Ya. bumi ya. Benar sekali, Tapi kenapa kita ke Jepang ya? Iya. Gitu. Nah, makanya itu dengan ini kita coba interview Bang Febrian. Kebetulan beliau bekerja di pemagangan ya. Jadi insya Allah semoga dari sini kita bisa dapat informasi yang tentunya dibutuhkan bagi kita semuanya. Oke Bang Febrian, saya ingin bertanya dari awal ya, bisa dengan tema. Bang Febrian ini mengapa datang ke Jepang? Ya, sebenarnya saya suka budaya Jepang dari dulu. Kemudian waktu ngambil jurusan untuk kuliah, kebetulan saya juga baru tahu ada jurusan sastra Jepang. Dan kebetulan pas zaman itu masih gampang masuknya, Bang. Jadi supaya bisa masuk universitas negeri ya saya ambil jurusan yang tidak begitu terkenal. Ya alhamdulillah masuk. Gitu, Bang. Oh gitu ya. Iya. Tujuan lain tidak ada? Tujuan lain ya sebenarnya ya seperti biasa lah nyari rezeki. Nyari rezeki. Iya. Nyari rezeki sambil timbang pengalaman gitu ya. Iya betul, Bang. Bukan cari jodoh di sini kan? Bukan. Oh gitu ya. Enggak cuma bercanda. Tujuan kita ini semua untuk mencari pengalaman sambil mencari rezeki ya. Iya, Bang. Itu keluarga di rumah ya. Masya Allah. Terus ini kita pengen tahu nih proses
daripada perjuangan Bang Febrian sebelum masuk Jepang sampai berhasil masuk Jepang, dan sekarang di Jepang ini, selama di Jepang ini kerja seperti bagaimana, dan kira-kira kita yakin bahwa dari story Bang Febrian ini berbagai macam hal-hal yang luar biasa yang dialami ya, dan semoga Bang Febrian ingin sharing untuk kita semua ya. Silakan Bang Febrian. Jadi kalau ke Jepang sendiri sebenarnya ketika lulus kuliah itu sebenarnya banyak pilihan ya, apakah mencari kerja di Indonesia, apakah mau gimana gitu ya kan Bang. Terus ketika itu ada dosen yang dia memang sekaligus juga agen untuk membantu untuk orang berangkat ke Jepang gitu. Tetapi ya namanya juga kita melalui pihak yang bukan dari negeri, kita pasti harus keluar biaya gitu kan Bang. Jadi waktu itu saya konsultasi dengan orang tua. Ya orang tua katanya bakal mencarikan dana, walaupun mungkin minjam dari saudara gitu kan. Yang penting bisa berangkat ke Jepang. Karena juga dulu pas di zaman itu belum ada TG Bang. Kalau misalnya mungkin ada TG, mungkin saya bakal coba dulu misalnya ngambil N4 gitu kan. Atau ya cari SSW gitu ya kan. Tapi zaman itu kan belum ada. Terus kalau misalnya mau magang juga berat zaman itu. Ya kan, berat dan lumayan mahal. Dan apalagi di Medan dulu, di Medan itu banyak sekali kalau istilah itu LPK bodong dulu Bang. Iya, jadi kok bisa ada LPK bodong begitu? Gimana ceritanya? Ya katanya sih bisa memberangkatkan orang, tapi pada kenyataannya banyak teman-teman yang udah bayar banyak, udah keluar modal, ternyata nggak bisa berangkat gitu kan. Ya. Nah, ini yang penting nih. Jadi salah satu informasi kita dapat dari Bang Febrian bahwa ternyata ada juga apa tadi LPK bodong. LPK bodong. Nah, sahabat-sahabat semuanya, adik-adik yang ingin berangkat ke Jepang perlu hati-hati. Nah, kita lanjut. Bang Febrian silakan, maaf dipotong. Ya, jadi ternyata ya yang dari dosen itu namanya Nihongo Gaku programnya. Jadi ya mungkin kalau dibanding program yang lain modalnya lebih banyak gitu Bang, karena kita memang kesini jadi pelajar gitu, ya bukan sebagai visa kerja gitu, pelajar dulu. Jadi kita belajar. Kalau sudah bisa misalnya ambil N3 gitu, kita bakal bisa cari kerjaan sendiri gitu Bang di sini. Oh, berarti awalnya Bang Febrian ini datang ke Jepang bukan Kinsu ya? Bukan magang ya? Bukan magang. Datang ke sini belajar di Nihongo Gaku, bahasa Jepang, menggunakan visa pelajar. Terus 3 tahun. Berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Dapat N3. Dapat N3, akhirnya resign. Sesugyo apakah? Iya, Sesugyo. Sebenarnya sih waktu saya lulus di Nihongo Gaku, itu perusahaannya minta saya untuk lulus N2 gitu Bang. Cuman pas itu saya kan udah punya N3. Terus saya udah ujian N2. Ketika wawancara sama perusahaan, saya bilang saya udah ujian N2, tapi belum tahu lulus atau enggak. Cuman mereka nanya, kamu yakin nggak lulus katanya? Oh yakin banget saya bilang. Padahal kenyataannya enggak. Iya, yang penting kan nyali dulu. Iya. Kan? Yang alhamdulillahnya itu saya tetap diterima, walaupun N2-nya gagal ketika itu Pak. Tapi paling tidak udah dicoba kan? Iya. Masya Allah. Jadi sekarang sudah kerja di ini sih sebenarnya mungkin kalau pemagang banyak yang tahu namanya Senta ya kan Pak. Oh Senta ya. Kan pertama kali sampai di Jepang kan 1 bulan belajar dulu kan di semacam Nihongo Gaku gitu, yang 1 bulan doang gitu. Sebenarnya kan Senta. Oh berarti ini ya apa namanya semacam ini, kalau misalnya ada pemagangan, ada yang datang dari Indonesia sebelum bekerja ke perusahaan terlebih dahulu belajar dulu di sentanya ya, mengenai senternya, kemudian dia salurkan ke perusahaan gitu. Iya, Bang. Oh, seperti itu kerjanya. Oh, makanya tadi sempat ke Kyoto dulu ya? Iya. Sebelumnya itu yang saya antar tadi, belajar dulu di Senta gitu, Bang. Nah, terus ini ya, Bang Febrian, selama di Jepang ini kira-kira hal-hal apa yang membuat Bang Febrian merasa nyaman, dan kira-kira apa yang Bang Febrian ini pikirkan tentang hal-hal yang di Jepang ini yang kira-kira ada kaitannya dengan negara kita. Sebenarnya kalau hal yang buat nyaman di Jepang sih, ya mungkin yang pertama soal gaji lah ya. Nah, kalau di Jepang mungkin dibanding Indonesia gajinya mungkin beda, bisa dibilang cukup jauh gitu ya kan Bang. Terus di sini juga pengeluaran sama pemasukan nggak begitu timpang. Kalau di Indonesia kan bisa dibilang gini, kalau misalnya kita kerja baru-baru masuk ya,
kalau nggak tinggal bareng orang tua pasti susah. Ya kan, kalau misalnya kita ngekos sendiri, ya kan. Apalagi kalau misalnya kita ngekos sendiri terus masak sendiri lagi. Apalagi kalau misalnya udah punya tanggungan, misalnya udah nikah gitu kan, pasti harus kebanyakan ya dua-duanya lah, suami istri harus sama-sama kerja gitu bang. Cuman kalau di Jepang ini ya kayak sebenarnya sih alhamdulillah saya sendiri yang kerja. Saya kan sudah nikah ya kan bang. Istri nggak kerja ya alhamdulillah masih cukup Sudah gitu. punya anak? Udah Berapa? 1 bang. Masya Allah. Istri di Jepang juga? Iya di Jepang juga. Masya Allah. Jadi memang visanya bisa menjamin istri datang? Bisa. Oh, visa apa namanya? Namanya Gijin Koku bang. Izin khusus. Oh, berarti sekarang PG ya atau gimana? Bukan bang, bisa kayak engineer sih. Oh, Gijin PC Koku. engineering. Iya. Oh, iya, berarti PC engineering. Kalau udah dapat PC engineering bisa bawa keluarga ke sini. Iya. Seperti beliau, Masya Allah. Terus ini apa di Jepang ini kira-kira apa yang membuat Bang Febrian ini merasa sulit di Jepang? Kira-kira apa ya? Oh, dulu awal-awal mungkin ini bang. Waktu saya pertama kali datang kemari, komunitas orang Indonesia nggak begitu kayak sekarang ini. Sekarang ini kan sampai kita punya juga masjid sendiri kan. Oh iya, karena Iya. sudah ada masjid di Osaka ini ya. Iya, jadi zaman dulu itu kayak makan pun nggak jelas. Telur gitu bang. Terus mie gitu ya kan. Iya, sama ya. Iya, ayam juga. Masak Ya, banget. cuman taruh garam terus digoreng udah gitu aja. Iya betul kita langsung. Bumbu nggak ada yang jelas gitu bang. Iya. Benar. Iya, saya juga dulu waktu tahun 2000-an deh kayaknya. 2003 ya. Masya Allah, kita mau sholat itu harus kopi ya. Iya benar bang. Belum ada di sini. Sekarang udah mantap, udah ada masjid di HK ya. Masya Allah. Oke Bang Febrian, terus tanya harapan kedepannya, kalau kembali ke Indonesia, kira-kira apa harapannya di Indonesia? Misalnya pengalaman di Jepang ini kira-kira apa? Terapkan di Indonesia. Ya sebenarnya kalau kita ngomongin soal Indonesia belakangan ini terlalu banyak perubahan yang terjadi bang. Ya, saya juga belum tahu gitu. Tapi tinggal terus di sini. Nah itu juga satu jadi opsi sebenarnya. Oh begitu. Iya, karena sebenarnya istri saya juga betah di Jepang. Gitu ya. Iya. Indonesia di sini. Cuman kalau misalnya mungkin suatu saat balik ke Indonesia, harapan saya sih bisa kalau misalnya sebenarnya saya tipe yang lebih suka kerja daripada punya bisnis. Jadi mungkin kalau misalnya balik ke Indonesia mungkin saya bakal jadi guru gitu bang. Ya harapan saya semoga gaji guru naik lah gitu ya kan. Ya. Amin. Iya ya, berarti ini pengalaman yang ditimban dari sini disalurkan ke generasi kita di Indonesia ya. Iya benar Pak. Masya Allah. Oke, terima kasih banyak Bang Febrian. Oke Bang, sama-sama Bang. Ya. Oke Bang, bermanfaat untuk adik-adik kita semua karena tentunya banyak sekali yang memiliki impian datang ke Jepang, tapi itu tadilah sampai sekarang hanya meraba-raba gitu kan. Jadi mau gerak takut, mau stagnan juga tidak peningkatan. Nah alhamdulillah mudah-mudahan dengan adanya video ini kita sharing sama sahabat-sahabat kita yang sudah di Jepang, ya tentunya sudah sukses lah masuk ke Jepang. Tinggal bagaimana cara kita di sini menggunakan waktu kita dengan seefisien mungkin menimbang pengalaman yang ada di Jepang ini, karena Jepang ini betul-betul negara yang memiliki segudang pengalaman dan tentunya itu ada kaitannya dengan masa depan negara ini. Indonesia harus makmur. Terima kasih banyak sahabat semuanya. Mohon doakan dan mohon supportnya. Terus jangan lupa kalau memang sahabat suka konten-konten seperti ini, tolong jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi agar sahabat bisa terus mengikuti perkembangan konten-konten edukasi yang akan kita kembangkan ke depan. Tentunya mengenai bagaimana mengapa datang ke Jepang dan bagaimana datang ke Jepang serta apa harapan setelah kembali ke tanah air. Saya dengan Niram, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu di video berikutnya.
pagi sampai larut malam, tapi semangat hidupku tetap menyala terang. Ku bukan turis, ini bukan liburan, kerja keras demi masa depan. Tanah Support asing, kami mengembangkan bahasa konten menarik asing, seputar tapi kehidupan di tetap Jepang. paling penting. Caranya, Aku ada subscribe dan tahu tekan yang lonceng di TV Indonesia. Japan.